Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada audiens-audiens sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke tempat ini untuk mendengarkan materi dari penceramah kita yang ada di depan. Oke, sebelum masuk dari inti ceramah ya, aku mau tanya nih kepada audiens, bisa tebak namaku nggak sih? Atau belum kenal? Ada yang belum kenal nggak? Oke. Mungkin aku perkenalan dulu ya. Yaitu saya itu adalah Kristiante, panggil aja Kak Tiang. Jadi di sini di acara siang hari ini saya akan membimbing atau membina kalian dalam acara kali ini untuk mendengarkan materi yang bertemakan atau berintikan tentang suatu kesehatan mental. Dan mungkin saya akan memperkenalkan juga penceramah kita yang di depan. Oke, kita perkenalkan dulu ya. Halo Kak, boleh tahu namanya nggak? Oke, kenalkan nama saya Agustia Yolanda. Saya berasal dari Jombang dan kebetulan lulusan dari Universitas Gadjah Mada UGM jurusan Psikolog. Oke, udah ingat ya namanya ya, Kak Agustia Yolanda. Yang tadi lulusannya dari mana Kak? Oke, dari Universitas Gadjah Mada, luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada Kak Agnes. Oke. Sebelum masuk ke materi, kita mau tanya nih ke Agnes. Hari ini kita ada materi apa sih Kak? Oke, untuk kegiatan kita ceramah pada sore hari ini, saya akan membawakan tema mental health yang sekarang lagi ramai diperbincangkan oleh remaja-remaja, khususnya tingkat SMA dan yang masih kuliah. Kebetulan saya baru lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun kemarin. Beri tepuk tangan kepada Kak Agnes untuk sekali lagi. Oke, sebelum masuk ke inti materi ya, kami mohon untuk tetap tenang, menjaga kedisiplinan agar yang materi juga bisa masuk ke dalam otak kalian. Jadi biar yang materi ini nyaman gitu loh dalam menyampaikan materinya, dan juga mungkin hanya basa-basi saja tapi juga bisa menjadi manfaat gitu buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kami persilakan untuk Kak Agnestia Yolanda SPSI dari lulusan Universitas Gadjah Mada untuk menyampaikan materi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah dengan judul Berdamai dan mengenal. Bentar. Oke, selamat sore untuk para audiens. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang dengan berjudul mengenal dan berdamai dengan luka masa kecil. Yang sering disebut dengan anak zaman sekarang itu inner child. Nah, untuk kesempatan kali ini tuh kita bahas mental health yang merujuk pada remaja. Kan seringnya kalau inner child itu biasanya itu dialami dengan remaja yang biasanya itu kayak kesepian, kayak gak punya teman, dan dia tuh berpikir yang kayak melayang gitu, terus dia ingat sama masa kecilnya, dan dengan itu kayak dia tuh kayak merasa kayak terluka gitu, atau kayak kurang nggak sama kayak anak-anak yang lain. Nah, itu bisa dialami dengan remaja tingkat SMA ataupun anak kuliahan. Nah, untuk kesempatan kali ini, kesehatan mental pada remaja itu menjadi trending topik di Twitter, di IG, di TV, bahkan yang masih mendengarkan radio itu juga ada di berita di radio gitu. Nah, mungkin sebagian orang itu masih kayak tabu gitu dengan mental health ataupun luka masa kecil. Nah, itu padahal itu kayak bagian terpenting selain fisik manusia, itu juga hati rohaninya itu juga harus sehat gitu. Kalau meskipun fisiknya sehat bugar, tapi dalamnya itu maksudnya bukan organ-organ yang dalam ya, maksudnya kayak hatinya, pikirannya
Jadi untuk remaja SMA maupun anak kuliahan itu sering mengalami itu dikarenakan juga tertumpuk kayak tugas-tugas yang menurut dia itu dia nggak bisa untuk apa ya mengatasi kerja kelompok ataupun kerja individu. Dia itu merasa kayak capek terus capek karena dia itu nggak ada yang support. Biasanya itu kayak gitu. Jadi masa-masa remaja itu harus ada yang jadi support system, entah itu dari keluarga, entah dari teman dekat atau pacar. Biasanya kan ada yang udah punya pacar, anak-anak SMA itu kan gitu. Jadi kayak pacar itu nggak harus kayak buat seneng-seneng aja. Itu juga kayak faktor penentu untuk apa ya support system gitu loh. Nah itu jadi nggak kayak melulu main berdua itu enggak. Nah untuk melakukan hal-hal yang positif untuk menutupi apa ya kayak mental health mereka yang kayak terguncang kalau bahasa Jawa sekarang gitu. Nah itu bisa dilakukan dengan hal positif, yaitu dengan kayak mungkin olahraga ya biar kayak sehat. Terus kan biasanya kalau olahraga tuh bikin pikiran fresh gitu kan ya. Jadi olahraga itu bisa kayak gym, jogging kayak deket-deket gitu aja, atau workout di rumah. Sekarang kan lagi apalagi habis pandemi kan ya. Jadi kayak teman-teman ataupun masyarakat sekitar itu kayak lebih sering workout di rumah gitu loh. Nah itu juga bisa, itu merupakan salah satu hal positif yang bisa kalian lakukan di rumah untuk biar apa ya, biar pikiran kalian tidak negatif, merasa kesepian. Nah itu kalian juga bisa melakukan hal positif tersebut. Akan tetapi biasanya tuh kayak apa ya, di semua kayak fisik orang yang sehat itu di dalamnya itu pasti ada jiwa yang kayak apa ya, terbebani gitu kan ya. Nah itu tuh kalian bisa mengatasinya dengan itu tadi, curhat ke teman, atau kalau mungkin ada waktu luang, nah itu bisa ke psikolog. Nah ke psikolog itu kan juga bukan apa ya hal yang memalukan gitu loh. Ke psikolog itu justru bagi sebagai masyarakat itu kayak memahami kalau ke psikolog itu wajib. Nah wajibnya kenapa? Karena apa ya, dirinya itu tadi merasa mempunyai teman, mempunyai tempat curhat yang merasa apa ya, terasa aman dulu. Kalau dia mencurahkan apa kayak kekurangannya dia itu merasa aman, karena kan nggak mungkin kalau psikolog itu kayak sebar-sebar ke mana-mana, ke media, dibuat tweet kayak di Twitter itu nggak mungkin dong. Nah jadi kalau ke psikolog itu bukan apa ya, bukan hal yang memalukan gitu. Ada yang bilang itu kalau ke psikolog itu orang gila. Nah bukan teman-teman, kalau ke psikolog itu memang untuk menjaga diri sendiri, yaitu menjaga rohaninya, bukan hanya jasmaninya. Jadi kayak ke psikolog curhat tentang apa yang dialami, kenapa kok saya begini, itu pasti nanti akan dikasih tahu sama psikolognya, diberi bimbingan. Nah seperti itu. Dan masa-masa SMA atau kuliah, tapi yang awal itu biasanya di SMA. Kenapa? Karena kalau apalagi kelas 12 ya. Nah kelas 12 itu kan sibuk-sibuknya ujian, benar kan teman-teman? Ya itu apa ya, kayak SNMPTN, UTBK, ujian sekolah, ujian praktek, apalah kayak baru naik kelas 12 udah ujian tengah semester, ujian ulangan harian, ya kan, apalagi kayak anak IPA itu ada fisika, kimia, biologi, anak IPS ada geografi, sosiologi. Nah itu bagi mereka yang merasa mereka kurang support system dan merasa dirinya tidak mampu, itu mereka tuh kayak capek, setiap harinya dia merasa capek. Sepulang sekolah dia capek, sepulang les, bimbel dia capek. Kayak kenapa sih harus setiap hari itu belajar, kapan senang-senangnya. Kelas 12 itu biasanya itu orang-orang itu bilang masa-masa yang haus hiburan, betul nggak teman-teman? Nah kenapa
itu karena mereka isinya hari-harinya itu tadi hanya belajar, belajar, belajar. Karena mereka sibuk SNMPTN, mengejar UTBK, nilai rapor harus tinggi, apalagi ditekan oleh ekspektasi orang tua. Apalagi anak pertama biasanya kayak kamu harus masuk ke UI, harus kumlot, harus nilainya 9, rata 9, kalau bisa itu 9,9, 99,9. Kan anak itu jadi merasa terbebani. Dia merasa dirinya kurang mampu. Saya hanya, Pak Bu, saya hanya bisa mendapatkan nilai 85 ke atas, tidak bisa sampai 99 ataupun 95. Kenapa? Kamu kan sudah di sekolah, kan dibibelkan. Apa kurang paham sama materi yang disampaikan? Bukan seperti itu, teman-teman. Mereka itu bisa sebenarnya dengan belajar, tapi kadang itu ada yang mereka merasa nggak mampu. Nah, dibalik kayak nggak mampu itu tadi, kalau nggak ada support system, mereka itu kayak apa ya? Kayak merasa udah kayak nggak ada yang peduli gitu sama mereka. Di rumah ditekan oleh ekspektasi orang tua, harus nilainya bagus. Di sekolah teman-temannya nggak ada yang apa ya, kayak dia kalau dia nggak paham materi itu ditanyain temannya, ini aku gimana kok 2x ini bisa sampai 10x ini gimana? Nah, itu temennya nggak mau jawab. Nah, itu salah satu menurut kita itu kayak kayak sepele, remeh. Bisa dilihat di YouTube ataupun Google. Tapi nggak semua anaknya bisa kayak kita, teman-teman. Kalau nggak dikasih tahu, ya udah legowo. Kayak gitu manusia itu legowo, terus nyari sendiri. Tapi ada yang kalau nggak dikasih tahu, dia kayak merasa, oh nggak dikasih tahu temanku, kayak yang mungkin kayak beban di mereka, kayak yang mungkin kayak apa ya, paling nggak bisa dulu di kelas. Dia tuh pasti merasa kayak gitu, pasti dia merasa kayak gitu. Apalagi kayak diguyoni, terus kamu gini toh nggak bisa loh, kalian kayak bilang gini toh nggak bisa. Itu tuh kayak gimana ya, ngeremehin orang, jelaskan tidak langsung tuh kalian ngeremehin teman kalian kayak ala gini tuh nggak bisa, kamu itu apalagi yang lain, apalagi soal-soal yang lain, apalagi nanti menembus SNM, UTBK, ujian sekolah. Nah, teman-teman kalian kayak merasa, oh iya, mungkin aku gak bisa punya apa SNM, oh ya Allah UTBK, ujian masuk ke perguruan tinggi nanti gimana kalau ada tes-tesnya. Nah, itu yang bikin teman-teman kalian itu mentalnya itu terguncang. Mereka merasa kayak teman-temanku semua bisa, kenapa aku gak bisa? Dan akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku gak bisa? Nah itu berarti biasanya itu mental health tadi kayak inner child-nya dia itu apa ya? Semua orang kan pasti ada inner child, tapi nggak semua orang apa ya gampang mengeluarkan sisi tersebut. Ada yang sangat mudah sekali mengeluarkan sisi tersebut. Itu tadi karena dia itu merasa kesepian, dirinya itu merasa kesepian, tidak ada teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman kalian mungkin yang ada di kelas, kan ini ada yang masih kuliah juga kan, ada yang masih SMA kelas 12 juga. Ya, nah itu jadi kayak apa ya? Dibantu temennya itu tadi, dipacu untuk kamu harus bisa, ayo bareng-bareng. Kita apa ya? Kita berusaha bareng-bareng gitu loh. Jangan berjalan sendiri. Jangan kayak aku harus nilaiku tertinggi sendiri di apa ya? Di kelas 12 di angkatanku. Aku harus kumlot nanti, aku harus. Tapi oke, boleh punya berpikiran gitu kan positif. Tapi ya tadi temennya dilihat. Kalau temennya kayak nggak masuk 3 hari, 4 hari kan itu udah nggak wajar kan ya. Biasanya kalau sakit 3 hari inap di rumah sakit udah boleh pulang. Nah itu tuh kayak ditanyai di WA, kamu sakit apa? Kenapa kok bisa gini? Nah kalau alasannya dia aku mungkin biasanya kan ada yang kayak curhat ke temannya tadi ya. Oh temanku masih peduli sama aku tak curhat ke dia. Nah dia curhat aku sakit gini-gini, atau ada yang bilang aku nggak mau masuk sekolah karena teman-temanku nggak peduli sama aku tanya gini, itu dibilang katanya nggak bisa. Nah temennya ini tadi jangan apa ya, jangan keluar di kelas,
kalau itu ada sih ini tanya itu dijawab, jangan gitu. Ya langsung bilang ke teman-temannya, Rek, ada teman yang gak bisa dibantu, jangan dianggap masalah sepele. Karena itu padahal itu yang kalian omongkan ke dia itu tadi berimbasnya itu parah, bisa sampai dia bahkan kayak bunuh diri. Karena merasa apa ya? Dia itu nggak ada yang butuh, nggak ada yang butuh dia, nggak ada yang mau berteman sama dia, gitu. Jadi kayak teman-teman itu tolong temennya yang kayak kurang paham. Oke, bab selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri remaja atau kayak karakteristik remaja itu apa sih? Menurut Gayo, ciri-ciri remaja usia itu berkisar 12 sampai 20 tahun. Nah, kalau 21 tahun mengalami mental health atau inner child-nya bangkit itu nggak apa-apa teman-teman, bukan berarti kayak udah nggak wajar, itu nggak, bukan. Semua manusia umurnya itu pasti kayak inner child itu hadir di dirinya itu nggak sesuai umur remaja. Bahkan ada yang umur 30 mengalami depresi itu ada. Nah, itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu adolensi diri, adolensi menengah, dan adolensi akhir. Adolensi dini itu fase preokupasi seksual yang meninggi yang tidak jarang menurunkan daya kreatif atau ketekunan. Kayak apa ya? Biasanya itu kayak ada yang mendorong dari dalam diri itu menuju ke pergaulan bebas. Nah, itu biasanya itu yang baru-baru remaja, kan belum ada arahan dari orang tua, mungkin belum memahami apa itu remaja, apa itu dewasa. Nah, itu biasanya itu ciri-ciri kayak menjauh dari orang tua, yang biasanya cerita ke orang tua itu nggak pernah cerita, tertutup dari teman-temannya. Nah, itu kayak apa ya, jadi sering menyendiri gitu loh, karena dia itu merasa kayak udah dewasa itu sendiri, dia berpikir kayak gitu. Nah, jadi dia lebih sering sendiri daripada sama teman-temannya, atau bahkan udah menjauh dari orang tuanya. Dan tidak semua orang tua itu sadar jika anaknya menjauh. Yang penting pulang sekolah atau pulang bimbel langsung ke rumah, masuk kamar. Nah, sebenarnya udah di rumah, orang tua itu kadang alah gak apa-apa, yang penting udah di rumah, nggak terlibat pergaulan bebas. Nah, itu pemikirannya apa ya, yang kuno gitu loh. Sekarang apalagi di era Gen Z, nah itu nggak semua pergaulan bebas itu kita harus keluar dari media sosial, itu ada dari HP, internet itu kayak web itu banyak yang menyajikan. Bahkan kita sendiri pun orang sebagai orang tua itu kadang kayak nggak tahu gitu apa yang dibuka sama anak tersebut. Kadang kita nggak tahu apa aplikasi apa itu yang ada di HP itu, kita nggak tahu. Nah, terus ada adolensi menengah yang kedua, itu hubungan dengan kawan dari lawan jenis mulai meningkat pentingnya, fantasi dan fanatisme terhadap berbagai aliran kayak mistik. Nah, mistik itu juga berpengaruh ke anak yang baru dewasa. Terus musik, hobi, nah itu kayak menjadi pengaruh di adolensi menengah itu apa ya? Kayak menjadi intinya gitu, inti dari remaja yang mengalami adolensi menengah itu tadi apa? Dengan kawan memiliki hubungan spesial dengan kawan lawan jenis, dengan teman. Biasanya ada yang udah pacaran. Nah, itu kalau adolensi dini kan dia kayak merasa kalau dia udah dewasa, baru menginjak dewasa, tapi dia sudah merasa kayak dirinya yang paling tua. Nah, kalau dia adolensi menengah, dia udah mengenal apa itu cinta, apa itu berpacaran. Nah, pacaran anak zaman sekarang itu agak mengkhawatirkan ya teman-teman. Bukan hanya di kalau ketemu langsung. Nah, itu ketemu langsung kan biasanya mereka itu nggak apa ya, melakukan hal-hal yang menurut mereka mungkin positif, hanya berjalan-jalan keliling kota, menikmati
udah biasa lah dilakukan dengan anak zaman sekarang. Tapi jika kita lihat lebih dalam, apakah boleh perempuan itu pulang di atas jam 9? Apakah boleh menurut teman-teman? Nah, untuk biasanya kalau jalan-jalan sama pacar itu nggak tahu waktu kan teman-teman. Kayak kalau jam 8 waktunya pulang, saya tadi mau beli iku, mau nonton ini. Nah, itu kayak biasanya memang ada orang tua yang udah mengenal sosok teman spesial dari anaknya. Itu mungkin ada, tapi kan tetap orang tua pasti kalau kita keluar hati-hati, jangan pulang malam-malam. Karena orang tua udah melewati fase tersebut. Orang tua udah tahu bagaimana si anak zaman sekarang berpacaran, bagaimana dulu mereka juga berpacaran. Nah, itu yang menjadi apa ya? Kayak hantu di apa itu anak zaman sekarang gitu. Mereka mungkin mikirnya udah benar, tapi dilihat dari masyarakat apalagi yang udah usianya menengah ke atas itu kayak kurang sopan, kurang pantas gitu dilihat. Jadi seperti itu di adolescent menengah. Untuk adolescent akhir itu masa remajanya udah mulai luas, udah mulai kayak dewasa gitu. Dan sudah bersifat menerima dan mengerti, malah sudah mulai menghargai sikap atau orang atau pihak yang lain yang mungkin sebelumnya ditolak. Jadi dia udah apa ya? Udah bekerja, biasanya udah bekerja, udah lebih apa ya? Lebih memahami lingkungan sekitar, lebih menerima pendapat orang lain. Dia lebih menggali informasi yang mana sih yang aktual, yang menurut dia itu apa paling benar gitu ya, paling mantap gitu, bukan hoax gitu ya. Nah, etikanya juga lebih bagus. Nah, itu biasanya itu menguntungkan untuk apa ya, kayak masyarakat sekitar gitu loh. Orang-orang yang udah menginjak di adolescent akhir kan pasti kayak menguntungkan masyarakat sekitar karena udah apa ya, tidak meresahkan gitu. Maksudnya sikapnya tidak meresahkan. Nah, untuk ciri-ciri itu menunjukkan apa, ada beberapa ciri-ciri, yaitu menunjukkan perubahan kepribadian. Nah, itu tadi kayak biasanya yang diem jadi gembira atau yang gembira jadi diem. Nah, gitu. Terus mengalami kecemasan atau amarah yang signifikan, perubahannya itu kayak cepat gitu. Jadi kayak habis apa ya, kayak ketawa-ketawa sama temennya, tiba-tiba dia ada notif dari temennya kayak aku nggak bisa kelompokan besok, contohnya kayak nggak bisa kelompokan besok, itu langsung kayak ya padahal aku besok itu udah siap, besok itu hari yang udah disiapkan sama anak tersebut untuk apa ya, untuk memasukkan jadwal gitu loh buat kegiatan tersebut, tapi temennya nggak bisa. Nah, itu kayak langsung cepet gitu down, apa mood downnya itu langsung cepet, kayak langsung nggak mood. Nah, itu ciri-cirinya. Terus menarik diri atau mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Nah, menjadi introvert. Nah, menjadi introvert terkadang dan apa ya, kayak lebih senang menyendiri. Padahal menyendiri itu tidak baik ya teman-teman. Harusnya itu dia ya minimal ada 2 atau 1 teman. Jangan sendiri, apa-apa sendiri. Kayak main sendiri, nonton film sendiri. Nah, itu kayak mungkin itu lebih apa ya, lebih mendukung faktor inner child-nya dia itu apa bangkit gitu loh. Jadi itu nanti merupakan kecemasan. Nah, terus merasa putus asa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu putus asa itu kayak udah gak ada semangat gitu teman-teman. Jadi dia tuh kayak ngerasa gimana gitu, di kehidupan itu gak ada, kayak udah lempeng aja gitu, gak ada yang bikin dia happy, juga gak ada yang bikin dia sedih gitu. Kalau kata anak zaman sekarang itu udah mati rasa. Nah, katanya itu kayak gitu biasanya itu teman-teman.
Nah, untuk bab selanjutnya saya akan membacakan data-data yang akurat ya dari inner child dan mental health-nya. Data depresi remaja atau kesehatan mental sangat penting untuk menunjang produktivitas dan kualitas kesehatan fisik. Riset dari kesehatan menunjukkan bahwa di tahun 2018 itu kecemasannya atau inner child mental health, nah itu datang pada usia 15 tahun ke atas. Nah, biasanya kan orang awam itu menganggap kalau umur 15 itu anak kecil, masih anak kecil. Padahal itu sudah tidak remaja, teman-teman. Jadi kayak kita tuh aslinya tuh nggak boleh menganggap setiap anak yang umurnya masih 12-11 tahun mengalami mental health itu kayak apa sih, lebay, aku dulu umur segitu loh, ya santai main-main sama teman-teman. Nah, nggak semua orang itu mentalnya sama, nggak semua orang itu pikiran itu sama. Itu di tahun 2018 itu sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, penduduk Indonesia itu ada 11 juta di tahun 2018 itu tadi. Jadi sekitar 6,1%-nya itu orang remaja-remaja yang mengalami mental health. Dan di usia 15 sampai 24 tahun itu memiliki presentasi sebesar 6,2%. Itu presentasi mental health-nya itu terguncang tadi. Dan kasusnya untuk bunuh diri, teman-teman, itu sekitar 80 sampai 90% dari semua warga atau penduduk Indonesia, yaitu kecemasan diri, faktor utama itu tadi, dan itu tuh mencapai 10.000 jiwa gitu yang bunuh diri, dan itu tuh mengakibatkan langsung kayak teman-teman itu langsung mendiagnosis dirinya sendiri gitu loh, kayak kalau dia mengalami inner child mental breakdown gitu ya teman-teman kalau bilang. Nah jadi untuk pencegahannya itu kita memiliki keluarga di rumah. Nah, kita mendekatkan diri kepada keluarga, mempunyai teman yang positif, temannya itu yang positif, jangan yang mengalami negatif. Nah, itu kita bisa mencegah kita terjerumus dalam kayak hal-hal yang negatif itu dari tadi. Nah, itu kayak bercerita dengan orang tua. Kejadian hari ini tuh bisa kalian cerita ke orang tua kalian dan meminta pendapat jika kalian memiliki masalah. Nah, itu nanti orang tua kalian pasti membimbing. Jadi kayak peran orang tua di inner child maupun mental health itu juga penting, teman-teman. Jadi untuk ceramah kali ini itu kita harus topiknya itu tadi inner child dan mental health pada masa remaja. Jadi menurut saya kalian juga harus pintar-pintar mengelola diri sendiri. Mengelola diri sendiri itu maksudnya kayak jadi tadi jangan ikut-ikutan. Ada yang bilang aku loh inner childku hadir gitu. Nah, kalian jangan ya aku gini ya, ternyata aku sama kayak dia, aku inner childku loh bangkit. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Kalian harus kayak jadi ke psikolog atau cerita ke orang tua. Nah, untuk acara ceramah kali ini saya selesai dengan bab itu, dan untuk acara selanjutnya atau sesi selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Agnestia Yolanda. Luar biasa ya, jadi Mbak Agnestia Yolanda sudah membawakan topik ceramah yang temanya yaitu mengenal dan berdamai dengan luka masa kecil ya, luka masa kecil. Jadi berdamai atau mengenal itu nggak hanya kita ke orang lain, tapi kita juga harus mengenal dan berdamai dengan
Oke, dari segala semua yang udah disampaikan oleh Pak Agnestia Yolanda, mungkin dari audiens ada pertanyaan atau keluh kesah dari ceramah yang telah disampaikan Pak Agnestia Yolanda. Mungkin kurang setuju atau masih bingung, itu boleh ditanyakan di sesi jawab kali ini. Oke, mungkin untuk yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dari audiens. Oke, sini dulu ya. Siapa namanya? Oke, Mbak Nazala ya. Kita beri tepuk tangan ke Mbak Nazala. Perkenalkan, nama saya Nazala. Untuk Kak Agnes, saya ingin bertanya. Jadi, untuk inner child yang kita punya itu bukan kesalahan kita ya? Oke, beri tepuk tangan kepada Mbak Nazala. Kita persilakan untuk menjawab Agnestia Yolanda. Menjawab. Oke, saya izin menjawab ya Kak ya. Kak, siapa nih Kak Nazala ya? Iya. Menurut saya itu inner child itu bukan suatu kesalahan. Di setiap orang itu pasti ada inner child-nya, pasti ada apa kayak mentalnya gitu. Nah, itu bukan kesalahan dia. Itu dari faktor lingkungan yang mempengaruhi dia, yang katanya membangkitkan inner child-nya dia itu tadi. Nah, bagaimana caranya untuk menyikapi teman-teman yang menurut mereka itu katanya mempunyai inner child, atau bahkan diri sendiri yang merasa inner child-nya lebih bangkit atau hadir? Itu dengan mengisi kegiatan positif. Nah, mengisi kegiatan positif bagaimana? Dengan itu tadi mengisi kayak belajar. Belajar itu bukan yang menekan kalian ya teman-teman. Kayak belajar ke pelajaran yang disukai, belajar memahami diri sendiri lagi. Saya seperti ini tuh kenapa? Saya apakah kayak ada yang mempengaruhi faktor tertentu apa yang membuat saya seperti ini? Itu biasanya tuh muncul dari situ. Kalau ingat saya itu biasanya kayak kurang memahami diri sendiri dan mendapat kayak faktor negatif dari lingkungan luar yang merujuk pada kayak, oh iya aku ini kayak kena mental, sakit mental. Nah padahal kalian memang nggak apa-apa, cuma kurang komunikasi sama diri sendiri. Nah gitu Kak Zala. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kedua orang ini ya, Kak Agnes dan juga Kak Nazala. Ya mungkin sudah jelas untuk Kak Nazala, sudah bisa dimengerti. Oke, untuk sesi tanya jawab selanjutnya bisa angkat tangan dari audiens. Oke, ini Mas Ragil Putra. Oke, silakan Mas Ragil Putra. Perkenalkan, nama saya Ragil. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengikat gas. Mungkin bisa diulang tadi pertanyaannya kurang jelas sedikit. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengikat gas. Oke, beri tepuk tangan kepada Kak Ragil ya. Ini ada pertanyaan nih, Kak Agnes, bagaimana sih cara mencegah stres? Oke, izin menjawab ya Kak Agil. Mencegah stres itu kan biasanya kita ada tekanan dari luar maupun dari diri sendiri yang ingin kayak biasanya mencapai nilai tinggi tapi kita nggak dapat. Nah, itu kita mencegahnya itu dengan cara melakukan hal yang positif, kayak berolahraga atau beribadah. Beribadah itu yang penting teman-teman. Kita harus berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta saran kepada Tuhan untuk bagaimana dalam masalah ini saya harus apa gitu. Mengisi kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga, ibadah, hobi. Nah hobi biasanya kan hobi kan kayak diri sendiri apa yang disukai kayak berenang ya. Itu kan bisa kayak refreshing bagi tubuh sendiri untuk biar gak ada kayak tekanan yang bagaimana ke diri kita. Nah itu ya intinya itu kita harus melakukan hal-hal yang positif atau yang kita gemari untuk Ragil. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Kak Ragil sama Kak Agnes ya. Jadi dari jawaban Kak
stres ada juga, dari bidang religius juga bisa menghilangkan stres ya kayaknya. Oke, untuk sesi tanya jawab selanjutnya bisa angkat-angkat untuk audiens. Oke, dengan Kak siapa? Oke, Kak Putri. Kita beri tepuk tangan kepada Kak Putri. Ya, silakan untuk Kak Putri untuk tanya. Perkenalkan, nama saya Putri Wardatu. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi bagaimana cara mengatasi ya, bagaimana cara mengatasi inner child yang sudah terlanjur terjadi dan apa dampak buruk dari inner child yang sudah terbentuk? Oke. Kita beri tepuk tangan kepada Kak Putri ya. Berarti apa yang menyebabkan irsal terjadi dan dampaknya itu apa, Kak? Bisa dijawab? Oke, izin menjawab pertanyaannya Kak Putri. Inner child yang sudah terjadi atau yang sudah terbentuk itu biasanya kan diri kita kayak susah mengendalikan diri gitu kan ya. Jadi kembali lagi, musuhnya negatif itu pasti kejadian yang positif. Nah, untuk inner child yang udah kebentuk itu biasanya kita harus apa ya? Menormalkan kembali diri kita. Kalau ke inner child biasanya kan langsung kita kayak murung, apalagi kayak di zaman sekarang itu kita gampang gitu loh, kayak moodnya down itu gampang banget. Nah, itu kita harus komunikasi sama diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Pasti kan kayak ngerasa, oh kok gini ya, ada yang berbeda dari dirinya. Nah, itu tadi kayak kita jangan melulu diam di zona tersebut. Kita harus keluar dari zona nyamannya itu. Kan biasanya ada yang udah nyaman, udah terlalu nyaman, dia akan kayak, oh ya udah, ini emang kekuranganku. Nah, itu jangan teman-teman. Kalau bisa itu ditutupi dengan hal yang positif. Kamu diri sendiri tahu kekurangan diri kita apa, tapi jangan sampai itu menjadikan apa ya, kayak musuh besar ke diri kita sendiri, bukan dari orang lain, malah dari diri kita sendiri. Jadi untuk inner child yang udah terbentuk, kita harus menutupinya dengan hal yang positif. Kayak sama dalamnya Kak Ragil, jawabannya itu kayak harus hobi kan pasti hal yang disenangi, kegiatan yang disukai gitu ya. Ya itu jadi kita harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang kita sukai, kayak mungkin berenang, menonton film. Nah itu sudah nggak apa-apa, kayak nonton film gitu sama teman-teman, hangout, nah itu sesekali aja. Dan temannya juga harus yang membawa positif ke diri kita agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Seperti itu Pak Putri. Oke, terima kasih untuk Anda dan juga Kak Putri yang sudah bertanya. Kita beri tepuk tangan kepada Kak Putri dan juga Kak Akses selaku ceramah. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita akhiri ya dari audiens ya. Mungkin masih ada pertanyaan yang masih terganjel di hati ya. Mohon maaf, kami dari pihak panitia dan juga pihak dari acara ceramah kali ini tidak bisa memberikan pertanyaan yang sedikit lebih banyak karena kan kami juga memiliki jam yang terbatas ya. Oke, untuk yang masih terganjel di hatinya yang bertanya, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya untuk para audiens ya. Oke, dari semua yang disampaikan Kak Agnestia Yolanda SPSI ya Kak ya, dari Universitas Gadjah Mada. Nah, banyak banget tuh yang bisa kita ambil ya dari apa yang udah disampaikan dari Kak Agnestia Yolanda ini. Jadi dengan tema yaitu berdamai dan mengenal luka masa kecil ya. Berdamai dan mengenal luka masa kecil ini hubungannya lebih ke arah mental seseorang ya, atau lebih ke arah mental suatu remaja. Soalnya kan dari situ ada kata-kata anak kecil atau masih kecil. Oke, mungkin dari beberapa kasus, beberapa peristiwa kita juga sudah alami. Kita juga udah lihat sendiri banyak sekali berita-berita yang memaparkan bahwa kalau mental health ini sangat berbahaya, apalagi bagi anak-anak yang masih menginjak remaja atau masih kecil atau yang mau menuju ke dewasa. Mungkin banyak sekali ya tadi penyebabnya atau hal yang
hal yang terjadi setelah adanya suatu kekurangan mental health ini, misal contoh ada yang bunuh diri, ada yang juga nggak mau ke sekolah gara-gara takut sama teman-temannya, takut dibully dan bla 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 lainnya. Oke, mungkin banyak sekali ya dampak-dampak yang disebabkan oleh kekurangan mental dari si anak kecil atau anak yang ingin menginjak remaja ini ya, Kak Agnes. Oke, mungkin dari dampak-dampak itu kita juga bisa mengantisipasi, kayak misalnya tadi Kak Agnes udah maparin kalau nggak boleh sendirian ya Kak ya, harus ada komunikasi dengan teman. Yang introvert itu harus didukung oleh yang ekstrovert ya, jangan sampai yang ekstrovert ini jadi egois. Mungkin dari segala bentuk berita atau peristiwa yang berhubungan dengan mental health ini biasanya itu disebabkan karena anak introvert ini tidak ada dukungan ya Kak ya dari orang lain. Oke, dan juga dari tahun yang udah didata sama Kak Agnes ya, di 2018 itu 2016 atau 18 tadi ada 11 juta penduduk ya, 11 juta penduduk yang terkena dampak dari mental health ini ya. Nah, itu banyak sekali, dari 200 sekian juta orang bisa terkena 11 juta, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita itu kalau bisa mengambil peran atau langkah pertama dalam mengatasi masalah mental health ini. Oke, mungkin tanpa banyak berbahasa-basi lagi, kami dari penceramah dan juga MC mohon pamit undur diri dan kita beri ruangan kepada Kak Agnes selaku membawa acara ya. Terima kasih ya Kak telah menyempatkan diri untuk kesini untuk membawa dampak yang positif ke orang lain. Oke, jadi tanpa berbahasa-basi lagi, saya Christian T selaku MC pada acara kali ini mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye.